Selamat pagi semuanya. Firman Tuhan hari ini dari Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah aku datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian firman Tuhan. Shalom, salam sejahtera saudaraku. Selamat pagi. Selamat jumpa dengan kami, Warisan Anak Cucu. Kami hadir pagi ini dengan tema Tuhan adalah penjagaku. Saudaraku, 10 hari sudah kita berada di tahun anugerah Tuhan 2022. Kalaupun kita mau berkata jujur, situasi yang kita hadapi di tahun ini tidak jauh berbeda dengan hari-hari di tahun yang telah kita lewati. Suatu hal yang pasti, hidup ini tetap penuh warna. Tidak selalu senang, juga tidak selalu susah. Tapi silih berganti terjadi dalam hidup ini. Itulah hidup. Inilah juga yang diakui oleh umat Tuhan saat mereka dalam persiarahan ke Bait Allah di Yerusalem. Mereka akui perjalanan persiarahan itu bukan suatu perjalanan yang mudah, tapi perjalanan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Sekalipun demikian, mereka boleh melewati perjalanan itu dan tiba dengan selamat di Bait Allah di Yerusalem. Dan mereka mengakui semuanya karena Tuhan. Tuhan yang hadir sebagai penjaga Israel. Saudaraku, apa arti penjaga Israel? Pemazmur 121 yang menjadi bacaan kita katakan, pertama, sebagai penjaga, apapun tantangan dan ancaman yang mereka hadapi dalam perjalanan itu, Ia Allah hadir sebagai penolong. Ia menjaga dan memelihara hidup umat dengan berbagai berkat-Nya. Mazmur 121 ayat 2. Kedua, Ia adalah penjaga yang tidak pernah terlelap dan tertidur. Ia Allah yang selalu ada menyertai, menjaga, dan memelihara umat-Nya dalam segala situasi dan keadaan hidup mereka. Juga di tengah-tengah segala ancaman dan tantangan yang mengancam hidup umat ini, baik siang maupun malam. Ayat 3 dan 4. Ketiga, sebagai penjaga, Ia menjadi naungan umat. Ia menjadi tempat berteduhan, tempat di mana mereka boleh berteduh dari semua hal yang dapat menyakiti mereka. Keempat, sebagai penjaga, Ia menjaga umat di sepanjang hidup mereka di mana saja, kapan saja, dan dalam situasi apa saja yang mereka alami dalam hidup. Itu berarti mereka mengakui bahwa dalam hidup mereka tidak ada situasi atau tempat yang tidak ada Tuhan. Demikian pun dalam kehidupan mereka menghadapi hidup dan pergumulan, mereka tidak pernah sendiri karena Tuhan selalu bersama-sama mereka. Ia selalu ada, hadir, dan menyertai di sepanjang perjalanan hidup mereka. Ayat 8. Itulah Allah yang mereka imani. Dan itulah juga Allah yang kita imani, yang sudah menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus, yang adalah Immanuel itu, yang selalu ada, hadir, dan menyertai kita di sepanjang hidup kita, juga dalam segala situasi yang kita alami. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, umat yang percaya padanya. Roma 8 ayat 28. Kalau demikian saudaraku, melangkahlah dengan pasti dan tataplah masa depan di tahun baru ini dalam keyakinan kepada Dia Tuhan, penjaga Israel itu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, tolong sertailah kami dalam menjalani hari-hari hidup di tahun anugerah-Mu ini.